kita akan lanjut aja ke literasi bahasa Inggris materials. Nah, karena literasi bahasa Inggris tuh materialnya banyak banget dan bejibun dan pusing, dan kalau aku kasih semua nanti kalian ketiduran. Jadi aku bakal kasih aja beberapa yang menurut aku penting dan bakal paling tinggi possibility-nya buat keluar besok. Nah, kita akan lanjut aja ke reading comprehension main ideas. Nah, kan aku udah bilang berkali-kali tadi tentang reading comprehension. Nah, literasi bahasa Inggris itu fokusnya tuh ke reading comprehension. Pokoknya baca, paham gitu aja. Nah, untuk yang pertama itu adalah main ideas. Nah, mungkin kalian udah tahu juga ya main ideas itu gimana. Tapi main ideas ini ya kira-kira bakal mencakup most of the soal di SNBT itself. Dan karena pilihan utama dari literasi bahasa Inggris sendiri itu adalah pemahaman baca, jadinya ya main ideas atau kayak ide pokok atau ide utama dari suatu teks itu ya otomatis yang paling penting nggak sih? Dan main ideas itu question forms itu ada banyak, jadi bentuk-bentuknya tuh ada banyak banget. Dan ini mungkin aku beberapa aja, jadi ada kayak what is the main idea of the passage, what is the topic of the text, what is the subject of the passage, what is the writer's primarily concerned with, what is the writer's purpose on writing the text, what is the best title for the passage. Nah, ini sebenarnya banyak juga soal-soal kayak gini di literasi bahasa Indonesia juga ya, bahkan cuman mungkin nggak lebih pusing ya karena pakai bahasa Indonesia. Kan kalian udah paham tuh bahasa Indonesia ya, mungkin kalau bahasa Inggris masih ngangingung, masih bingung juga gitu ya. Nah, mungkin untuk tipsnya sendiri tuh cari dan pahami aja kalimat-kalimat utama dari tiap paragraf. Nah, karena kan besok teksnya tuh panjang banget. Bahkan kemarin aku pas UTBK tuh ada ketemu soal literasi bahasa Inggris tuh ada 6 atau 7 paragraf. Bayangin, kan nggak mungkin tuh kalian baca semua. Nanti malah makan waktu lama banget. Nah, jadinya dari tips-tips dari aku tuh kalian cari aja dan pahami kalimat-kalimat utama dari tiap paragraf. Dan menurut aku itu udah helpful banget, udah ngebantu banget untuk kalian bisa memahami main ideas apa dari suatu teks gitu ya. Nah, mungkin sebenarnya aku ada contoh soal ya, cuman karena waktunya juga nggak cukup, aku mungkin lanjut aja ke next materi kita. Nah, yaitu adalah detailed kok nggak bisa? Detailed and specific information. Nah, mungkin aku share screen-nya kok mati ya, guys. Oke, sebentar. Oke, iklan sedikit, maaf. Nah, lanjut aja ke detailed and specific information. Nah, apa sih maksud aku dari detailed and specific information? Ini cukup berbeda dari main ideas yang aku kasih tadi, karena main ideas itu kan lebih kayak ke keseluruhan tuh, kayak ide utama atau ide pokok suatu teks. Kalau detailed dan specific information ini kebalikannya, dia tuh lebih ke specific information. Nah, finding detailed information means discovering specific information contained in a text. Sebuah teks itu kan memiliki main idea seperti yang tadi aku tunjukin, dan juga supporting details. Nah, biasanya itu supporting details itu adalah specific information yang biasanya bakal ditanyain di suatu teks atau pertanyaan gitu. Nah, example-nya, what happens when people go to the gym regularly? Ada juga, where do people in Canada usually fish? When is the best time to study? Who is Napoleon Bonaparte? Why do people in Indonesia enjoy spicy food? How did the car emerge in our society? Nah, kalau kalian lihat example-example-nya ini kan kebanyakan bukan kayak menanyakan main idea atau kayak ide pokok suatu teks. Jadi lebih kayak ke spesifik suatu bagian yang ada di dalam suatu teks gitu ya. Dan ya, tipsnya tuh lumayan berbeda juga karena mungkin kalau untuk main ideas itu kalian lebih ke teknik membaca skimming dan kalian pahami aja tiap kalimat-kalimat utama tiap paragraf. Sedangkan kalau untuk specific information ini, kalian pakai teknik membaca scanning. Nah, maksud aku dari scanning itu kalian cari aja informasi atau informasi yang ditanyain dalam pertanyaan tersebut. Dan kalian tuh nggak usah peduli sama informasi-informasi lain nih, misalnya kan what happens when people go to the gym regularly. Nah, kalian tuh langsung cari aja apa sih efek-efek yang bisa didapatkan orang ketika mereka nge-gym terus-terusan. Kalian tuh nggak usah tuh fokus sama kayak sejarahnya gym atau definisinya gym. Kalian fokus aja sama efek-efeknya gitu. Jadi bisa dilupakan saja semuanya dan fokus sama pertanyaannya. Itu ngomongin atau nanyain bagian apa gitu. Oke. Next, itu adalah tone of the passage. Nah, tone of the passage ini menurut aku yang paling simple guys di UTBK. Kenapa? Karena ini kita cuman menjawab atau kayak memberikan konklusi dari suatu tone yang ditulis atau dimaksudkan dari penulis. Nah, maksud aku apa? Jadi kan tone of the passage itu kan tentang perasaan atau emosi penulis terhadap suatu topik nih. Nah, itu bisa berupa netral, positif, atau negatif.
Nah, mungkin untuk netral itu agak rumit ya. Jadi neutral itu bisa aja informational atau factual, chronological, objective atau descriptive. Sedangkan positif itu bisa dilihat ya sendiri ya, seperti kayak concern, considerate, informational, determined, optimistic, dan juga motivational bahkan dalam suatu teks itu ya. Dan yang negatif itu bisa critical, disapproving, doubtful, pessimistic, uninterested, atau indifferent. Misalnya kayak aku nggak mendukung kalau dari teksnya tuh kelihatan banget kayak ini penulisnya tuh nggak mendukung apa yang dibicarakan tuh ya berarti negatif. Kalau mendukung berarti positif. Kalau dia masih netral tuh dia nggak mendukung siapa-siapa, itu masuk ke netral gitu ya kurang lebih. Nah, example-nya nih, kan ada dua nih. The brilliant scientist has come up with a promising solution. Dan yang kedua ada the stubborn scientist has come up with a half-baked solution. Nah, aku mau tanya dulu ke kalian, menurut kalian yang positif yang mana, yang negatif yang mana? Ini kalau nggak bisa, balik aja ke SD, nggak ada yang... Kalau menurut kalian gimana nih? Bisa jawab di kolom chat atau kolom... Oke, aku masih menunggu jawaban, belum ada yang jawab. Ayo. Ayo, boleh untuk yang tahu jawabannya bisa langsung on mic ya. Boleh, on mic boleh, lewat chat boleh, lewat Instagram DM juga boleh. Yang positif 1, oke. Yakin? Yakin ini? Kok cuma 2 orang yang jawab? Ayo. Satu Kak, 1 positif, negatif 2. Oke. Oke. Jawabannya adalah betul. Jadi yang 1 itu adalah positif. The brilliant scientist has come up with a promising solution. Dan yang kedua itu negatif. Kenapa yang 1 positif dan 2 negatif? Jadi kalian tuh bisa lihat aja di kata-kata yang kayak menunjukkan kata sifat gitu. Jadi kayak brilliant, promising itu kan lebih ke mencondong ke hal yang positif. Sedangkan kayak stubborn itu kan kayak keras kepala. Terus half-baked itu kayak belum jadi solusinya. Jadi kan itu lebih kayak kamu tuh meng-down si saintisnya gitu loh. Kamu kayak menghina saintisnya, enggak ding? Ya mungkin bisa dilihat juga ya dari kata-kata sifatnya gitu ya. Yups, betul. Jadi positif itu nomor 1, sedangkan yang kedua itu adalah negatif. Oke, pinter. Besok langsung UTBK-nya. Kita lanjut aja ke next session kita, yaitu... Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak nggak? Reference. Nah, jadi reference itu bukan yang kalau kalian baca jurnal terus di bawahnya ada reference. Bukan, kita nggak bikin reference. Jadi reference itu adalah kata subjek pengganti seperti I, you, they, we, she, he, it, dan bla 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 gitu. Jadi reference itu essentially kayak pronoun yang nge-refer suatu objek atau suatu objek yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya gitu biasanya. Nah, contohnya ini ada kayak pertanyaannya, what does the word he in the last paragraph refers to? Nah, atau juga the word it in the above sentence refers to. Nah, itu kan dia kayak membicarakan kalimat sebelumnya tuh. Jadi dia kayak, oh ini maksudnya he itu dia ngomongin siapa ya? Atau it ini dia ngomongin apa ya? Nah, untuk tipsnya ini lumayan simple juga guys menurut aku. Jadi kalian fokus aja ke kata reference-nya itu. Kalian fokus dulu ke he sama it-nya gitu. Terus ada beberapa kalimat sebelum dan juga sesudah reference tersebut saja, pas waktu juga gitu. Nah, mungkin sebenarnya kalian cuma perlu baca beberapa kalimat sebelumnya aja atau kalimat yang mengandung subjek he atau it-nya itu. Dan kalau kalian masih nggak paham, mungkin kalian tuh bisa tuh baca beberapa kalimat setelahnya supaya kalian bisa lebih paham tentang ini ngomongin apa gitu ya. Oke, mungkin aku lanjut aja ke next materi kita, yaitu synonyms and antonyms. Nah, ini harusnya anak TK juga bisa lah ya synonym and antonym. Nah, maksud aku apa sih? Mungkin kalau kalian nggak tahu ya synonym and antonym itu apa. Jadi synonym itu kata yang mirip atau sama dalam arti dan maknanya. Dan sedangkan antonym itu adalah kata yang berbeda atau berlawanan dalam arti dan maknanya. Aku nggak perlu jelasin lagi ya, harusnya paham. Oke. Untuk question examples-nya nih, misalnya kayak the underlined word has the closest or furthest meaning to. Jadi kayak closest itu berarti dia sinonimnya apa. Sedangkan kalau antonym itu dia furthest-nya apa gitu. The underlined word can or cannot be replaced with. Kalau can kan berarti dia sinonim, sedangkan cannot tuh berarti antonym. Nah, ini sebenarnya simple-simple aja kan kalau dalam bentuk soalnya ya. Cuman kalau kalian dalam mengerjakannya itu sering bingung karena mungkin vocabulary kalian tuh masih
masih kurang luas gitu ya. Nah, jadi tips aku dari itu adalah try to replace one word with another. Jadi kalau misalnya artinya sama, itu berarti kan mereka bisa diganti tuh, mereka bisa ditukar-tukar. Jadi mereka punya meaning yang sama. Nah, itu kalau untuk sinonim ya. Dan sedangkan kalau antonim tuh misalnya kalau kamu masukin aja, berarti dia benar-benar kayak artinya tuh berlawanan gitu. Dan tips aku yang selanjutnya tuh ya perluas aja vocabularies aja gitu. Tapi karena waktu kalian juga yang lumayan mepet, jadi ya mungkin kalian bisa mulai kecil dari misalnya kayak one word a day atau kayak two words a day. Nah, kan kalian sering tuh buka-buka Twitter tuh. Di Twitter tuh banyak banget guys kayak vocabularies yang sering keluar di UTBK. Nah, mungkin kalian tuh bisa tuh dihafal-hafalin, dijadiin wallpaper malah. Aku kemarin juga sempat dijadiin wallpaper gitu ya, mungkin supaya aku lebih paham juga. Nah, last but not least itu adalah inference and conclusions. Nah, inference itu adalah informasi terselubung dalam suatu teks. Jadi kayak misalnya informasinya tuh nggak terlalu ditunjukin, tapi kamu tahu karena kamu setelah membaca teksnya gitu. Nah, dan kita tuh juga harus pahami dulu dan cari tahu dari teksnya sendiri. Dan sedangkan kalau conclusion itu mirip juga sebenarnya, tapi dia tuh lebih ke kesimpulan. Apa maksud aku dari kesimpulan? Ya tahu sendiri lah ya kesimpulan. Maksudnya kayak ini tadi teksnya tuh ngomongin apa, tadi poin-poin pentingnya apa gitu ya mungkin. Nah, mungkin untuk example-nya itu adalah what can we infer from the text, terus juga ada what can we conclude from the information. Sebenarnya inference sama conclusion ini lumayan mirip, tapi mungkin inference itu lebih ke informasi terselubung yang lebih spesifik, sedangkan kalau conclusion itu kayak kesimpulan keseluruhan teksnya gitu Kak. Ya, jadi mungkin kalau conclusion lebih kayak general gitu aja sih mungkin. Dan menurut aku steps and tipsnya itu adalah baca dan pahami teks dan juga alur ceritanya. Jadi kalian harus tahu dulu nih sebelum membuat conclusion, kalian tuh harus tahu dulu ini teksnya ngomongin apa, main ideasnya apa, dan tujuan dari menulis teksnya itu apa gitu ya. Dan buat konklusi atau spekulasi dari informasi yang kita dapat. Jadi setelah kalian membaca teks itu, kalian tuh sudah bisa nge-conclude apa, kalian juga bisa berspekulasi informasi apa. Oke. Dan karena teksnya tuh bakal panjang seperti aku bilang berkali-kali, jadi cari aja kalimat-kalimat utama atau inti dari tiap paragraf supaya kalian tuh bisa menghemat waktu gitu ya mungkin. Nah, karena kalian tuh juga waktunya kan mepet banget tuh, jadi sebisa mungkin kalian nggak usah baca-baca semua, kalian baca aja kalimat-kalimat utamanya kalau memang mepet banget, dan find jawaban yang bisa atau cocok dengan teks tersebut gitu. Oke, mungkin dari aku tuh udah selesai guys sebenarnya untuk materinya tuh. Udah pusing belum ya? Kayaknya udah pusing nih, jadi kita langsung aja ke thank you. Apakah ada any questions atau concerns? Jadi sebenarnya waktu aku masih banyak guys, cuman karena aku tadi juga mungkin kecepatan ya. Jadi aku bakal bikin Q&A sessionnya lebih panjang aja. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau concerns tentang materi aku tadi, atau mungkin tentang experience aku, kalian mau tanya-tanya experience aku UTBK, atau kayak tips and tricksnya masih bingung, boleh ditanyain langsung aja guys. Dan aku